Mertua paksa aku merawat anak haram suamiku dan bilang anggap saja anak sendiri. Semua demi menyelamatkan nama baik keluarga. Tapi saat melihat hasil tes DNA, aku sadar ini bukan sekedar perselingkuhan biasa. Apa rahasia yang mereka sembunyikan dengan memanipulasi rahimku? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, boleh dong tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton cerita ini. Jangan lupa tunjukkan like dan subscribe ya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Hujan malam itu tidak turun seperti berkah, melainkan seperti peringatan yang memukul-mukul atap senggarasi tanpa ampun. Di ruang tengah yang luas dan lembab itu, Gendis berdiri mematung dengan napas yang tertahan di kerongkongan. Suara petir menyambar di kejauhan, tapi gemuruh di dadanya jauh lebih memekakan telinga saat pintu depan terbuka lebar. Baskara masuk dengan tubuh basah kuyup, air menetes dari ujung kemejanya ke lantai marmer yang dingin. Namun bukan keadaan suaminya yang membuat lutut Gendis lemas, melainkan gundukan kecil yang berlindung di balik punggung laki-laki itu. Seorang anak laki-laki, usianya mungkin baru 5 tahun, dengan mata bulat yang menyimpan ketakutan purba. Gendis mencengkeram erat ujung taplak meja makan. Buku-buku jarinya memutih menahan guncangan batin yang hebat. Baskara tidak berani menatap mata istrinya. Pandangannya liar menyapu ruangan seolah mencari tempat bersembunyi. Maafkan aku, Dis. Suara Baskara terdengar parau, kalah oleh suara hujan. Namanya Vino. Dia darah dagingku. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya seperti vonis mati bagi 7 tahun pernikahan mereka yang hampa tanpa tangisan bayi. Gendis merasa dunianya runtuh, kepingan harga dirinya berserakan di lantai bersama genangan air hujan yang kotor. Sebelum Gendis sempat menjerit atau melempar vas bunga di dekatnya, sesosok wanita tua muncul dari arah dapur. Bu Lastri, mertuanya yang selalu tampil anggun dengan sanggul rapi meski di rumah, berjalan tenang menghampiri mereka. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun, seolah adegan menyakitkan ini sudah ada dalam naskah yang ia baca sebelumnya. Ia langsung berlutut, bukan di hadapan Tuhan, tapi di kaki Gendis. Tangan keriput wanita itu menyentuh dinginnya kaki Gendis, sebuah gestur permohonan yang terasa lebih mirip ancaman halus. "Duk, ibu mohon, anggap saja ini ujian dari Yang Maha Kuasa." Gendis ingin menarik kakinya, ingin lari keluar menembus hujan, tapi tatapan Bu Lastri menguncinya di tempat. "Kasihan anak ini, ibunya sudah tidak ada. Kamu kan belum dikasih kepercayaan sama Tuhan." Lanjut Bu Lastri, setiap katanya adalah pisau yang diputar perlahan di luka lama Gendis. Logika itu sakit, jahat, dan manipulatif. Namun, Gendis melihat Baskara yang menunduk pengejut, lalu beralih pada Vino yang kini menatapnya. Anak itu memeluk sebuah mobil-mobilan plastik yang salah satu rodanya hilang, bajunya lusuh dan berbau apak. Tidak ada kemarahan di mata anak itu, hanya kehampaan yang aneh untuk seusianya. Bu Lastri bangkit perlahan, lalu dengan cekatan mengambil tangan Vino dan menaruhnya di telapak tangan Gendis yang dingin. "Terima ya, Dis ya, demi keutuhan rumah tangga kita, demi nama baik Baskara." Gendis menatap tangan kecil yang kasar itu. Kulitnya terasa panas, mungkin demam. Di luar, suara sirine samar-samar terdengar lewat di jalan raya, menambah ketegangan di ruang tamu yang kini terasa seperti ruang sidang. Gendis sadar, malam ini dia dipaksa memilih antara harga dirinya sebagai istri atau belas kasihnya sebagai manusia. Dan Bu Lastri, dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat, tahu persis pilihan mana yang akan diambil menantunya yang terlalu baik hati itu. "Bawa dia ke kamar tamu." Suara Gendis keluar serak, nyaris tak terdengar. Itu adalah kalimat kekalahan. Tapi saat Gendis berbalik menuju lorong gelap rumah itu, dia tidak menyadari satu hal, bahwa anak yang ia tuntun itu tidak sedang mencari seorang ibu, melainkan sedang membawa kunci rahasia yang akan menghancurkan mereka semua. Kamar tamu di lantai bawah itu sudah lama tidak dihuni, menyisakan bau debu dan kapur barus yang menyengat hidung. Gendis membuka lemari kayu jati tua, mengeluarkan selimut tebal yang terasa berat di tangannya. Di belakangnya, Vino duduk di tepian kasur besar. Kakinya yang pendek menggantung tidak menyentuh lantai.
Anak itu sama sekali tidak bersuara sejak datang. Kebisuannya bukan jenis diam karena malu, melainkan diamnya seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal buruk. Gendis bergerak mekanis, menata bantal dan merapikan splay, mencoba menyibukkan diri agar air matanya tidak tumpah. Ia bisa mendengar langkah kaki Baskara mondar-mandir di ruang tengah, gelisah seperti tikus yang terperangkap. "Kamu lapar?" tanya Gendis pelan, tanpa menoleh. Tidak ada jawaban. Gendis memutar tubuhnya. Vino sedang menatap langit-langit kamar yang tinggi. Matanya menyelusuri ukiran gipsum kuno dengan intensitas yang ganjil, seolah dia mengenali pola bunga-bunga di sana. "Vino," panggil Gendis lagi, kali ini lebih lembut. Anak itu tersentak, lalu menunduk cepat, kembali meremas mobil-mobilan cacat di pangkuannya. Gendis menghela napas panjang, menekan rasa perih di dadanya melihat betapa terlantarnya bocah ini. Pintu kamar terbuka pelan. Baskara berdiri di ambang pintu, ragu-ragu untuk masuk. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski AC ruangan sudah menyala. "Biar aku saja yang nemenin dia tidur, Dis," ujar Baskara canggung. Gendis menyingkir memberi ruang, ingin melihat interaksi antara ayah dan anak yang baru dipertemukan itu. Ia berharap melihat pelukan rindu, atau setidaknya belayan sayang di kepala. Tapi yang terjadi justru membuat bulu kudut Gendis meremang. Saat Baskara mendekat dan mencoba menyentuh bahu Vino, anak itu menyentak mundur dengan kasar. Tubuh kecilnya bergementar hebat. Matanya membelalak ngeri menatap Baskara, seakan melihat hantu. Vino merangkak mundur sampai punggungnya menabrak sandaran tempat tidur. Mulutnya terbuka tanpa suara, seolah ingin menjerit, tapi suaranya dicuri. "Hei, ini ayah, jangan takut," bujuk Baskara. Tapi tangannya sendiri gemetar. Ada nada panik yang tidak wajar dalam suaranya. Vino mengeleng-eleng kuat-kuat. Matanya yang basah beralih cepat menatap Gendis. Sebuah tatapan memohon pertolongan yang sangat menyayat hati. Gendis merasakan kejanggalan itu. Reaksi Vino bukan sekedar takut pada orang asing atau marah pada ayah yang meninggalkannya. Itu adalah reaksi trauma murni. Ketakutan terhadap ancaman fisik. "Baskara, keluar!" perintah Gendis tajam. "Tapi Dis, dia anakku." "Keluar!" bentak Gendis. Suaranya bergema di dinding kamar yang dingin. Baskara terlonjak, nyalinya ciut seketika. Ia mundur teratur, menutup pintu kamar dengan tangan gemetar, meninggalkan Gendis berdua dengan misteri kecil itu. Suasana kembali hening, hanya suara hujan yang kini berubah menjadi gerimis halus di luar jendela. Gendis mendekat pelan, duduk di tepi kasur dengan jarak aman. Ia tidak memaksa menyentuh Vino. Ia hanya membiarkan kehadirannya menjadi tameng. "Kamu gak mau sama dia?" tanya Gendis lirih. Vino menatap Gendis lama. Lalu untuk pertama kalinya, tangan mungilnya bergerak. Ia menunjuk ke arah pintu tempat Baskara menghilang, lalu membuat gerakan menyilang di lehernya sendiri. Gendis tercekan, jantungnya berdegup kencang. Apa maksud anak ini? Apakah dia membenci ayahnya? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang terjadi di antara mereka sebelum malam ini? Gendis berbaring di sisi lain kasur, memunggungi Vino, membiarkan lampu tidur tetap menyala remang-remang. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya berkecamuk. Malam semakin larut, dan saat Gendis hampir terlelap karena kelelahan menangis dalam diam, ia mendengar suara gesekan halus. Vino turun dari kasur. Gendis mengintip dari balik bulu matanya. Dalam keremangan cahaya lampu tidur itu, Vino tidak berjalan ke kamar mandi. Anak itu berjalan menuju dinding di sudut kamar, tempat sebuah foto hitam putih tua tergantung. Foto keluarga besar suaminya yang diambil 30 tahun lalu. Vino berdiri di sana, mendongak menatap foto itu. Tangan kecilnya terulur, bukan menunjuk wajah Baskara muda. Jari telunjuknya menyentuh wajah Pak Wibowo, mendiang ayah mertua Gendis yang meninggal setahun lalu. Vino mengelus kaca beringkar itu dengan kerinduan yang sangat mendalam, lalu menempelkan pipinya ke dinding dungin di bawah foto itu. Gendis menahan napasnya. Rasa dingin merambat dari ujung kaki ke kepala. Kenapa anak selingkuhan Baskara justru terlihat begitu terikat pada kakek yang seharusnya tidak pernah ia temui? Dan kenapa wajah Vino dalam bayang-bayang lampu tidur itu
terlihat sangat mirip dengan wajah tua di foto itu. Cahaya matahari pagi yang pucat gagal menghangatkan rumah besar itu. Dinding-dindingnya masih menyimpan dingin sisa badai semalam, seolah rumah itu sendiri menolak untuk bangun dari mimpi buruk. Gendis terbangun dengan kepala yang berdenyut nyeri. Di sebelahnya, sisi kasur kosong. Spray kusut itu dingin, menandakan penghuninya sudah lama pergi. Kepanikan menyergap Gendis sesaat, sebelum telinganya menangkap suara gemericik air dari kamar mandi dalam. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, uap hangat mengepul keluar membawa aroma sabun sareh tua. Sabun favorit mendiang bapak mertua yang entah kenapa masih selalu disediakan Bu Lastri di setiap kamar mandi. Gendis melangkah pelan mendekati pintu, mengintip ke dalam. Vino sedang berdiri di bawah pancuran shower. Tubuh kurusnya menggigil meski air yang keluar sudah hangat. Anak itu mematung, membiarkan air membasahi rambutnya yang lepek, tanpa berusaha menyabuni diri. "Vino?" panggil Gendis lembut, tidak ingin mengejutkannya. Anak itu menoleh lambat, matanya merah dan bengkak, jelas kurang tidar. Saat Gendis masuk untuk membantunya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti di tengah ubin basah. Vino memutar tubuhnya sedikit untuk mengambil handuk, dan di sanalah Gendis melihatnya. Di punggung kiri anak itu, tepat di bawah tulang belikat, terdapat tanda lahir berwarna coklat gelap. Bentuknya tidak beraturan, sedikit lonjong dengan tepian bergerigi, mirip sekali dengan pulau kecil di peta buta. Nafas Gendis tercekat, ingatannya terlempar mundur ke masa-masa awal pernikahannya, saat ia masih rajin membersihkan album-album foto tua keluarga Baskara demi mengambil hati mertua. Ada satu foto khusus yang selalu dibanggakan Bu Lastri. Foto hitam putih Pak Wibowo saat muda, sedang berenang di sungai desa tanpa baju atasan. Punggung tegap pria itu membelakangi kamera, memamerkan tanda lahir yang sama persis. Bentuknya, letaknya, warnanya, identik. Gendis tahu, genetika bisa menurunkan ciri fisik, tapi kemiripan ini terlalu spesifik, terlalu presisi. Baskara tidak punya tanda itu, tidak ada satupun sepupu atau kerabat lain yang memilikinya. "Sini, tante bantu," ujar Gendis suaranya sedikit bergetar saat mengambil handuk. Ia menggosok punggung Vino perlahan, jarinya sengaja menyentuh tanda lahir itu. Kulit di sana terasa sedikit lebih kasar. Vino tersentak geli, tapi tidak menolak. Justru untuk pertama kalinya, bahu anak itu sedikit rileks di bawah sentuhan Gendis. "Kamu suka air hangat ya?" tanya Gendis mencoba mencairkan ketegangan di kepalanya sendiri. Vino mengangguk samar. Saat memakaikan baju kaos Baskara yang kebesaran karena belum sempat beli baju anak, Gendis memperhatikan wajah Vino lebih teliti. Hidungnya yang mancung, tapi sedikit lebar di ujung. Garis rahangnya yang tegas meski tertutup pipi anak-anak. Semakin dilihat, semakin sedikit ia menemukan wajah Baskara di sana. "Gendis!" Suara Bu Lastri yang tajam memecah lamunan Gendis. Wanita tua itu sudah berdiri di ambang kamar mandi. Matanya menyipit penuh selidik. Tangannya menggenggam tasbih kayu cendana, tapi buku-buku jarinya putih karena tekanan. "Ngapain lama-lama di kamar mandi? Air mahal, Nduk. Jangan boros," tegur Bu Lastri dingin. Tapi matanya tidak menatap Gendis. Matanya terkunci pada Vino, atau lebih tepatnya pada punggung Vino yang baru saja tertutup kaos. Ada kilat ketakutan yang coba disembunyikan di balik iris mata tua itu. Ketakutan seseorang yang rahasianya nyaris terbongkar. "Maaf Bu, Vino kedinginan tadi," jawab Gendis sambil menuntun Vino keluar. Bu Lastri segera menyambar tangan Vino, menariknya menjauh dari Gendis dengan gerakan yang posesif sekaligus kasar. "Sini sama Eyang, kamu harus sarapan. Jangan manja sama orang lain." Orang lain? Kata itu menusuk Gendis. Padahal semalam Bu Lastri memelas agar Gendis menganggap Vino anak sendiri. Kenapa sekarang ia menjauhkan anak itu seolah Gendis adalah ancaman? "Bu," panggil Gendis tiba-tiba. Keberanian aneh muncul di dadanya. Vino punya tanda lahir di punggungnya. Mirip banget sama punya bapak dulu. Langkah Bu Lastri terhenti mendadak. Punggungnya kaku. Suasana lorong rumah itu menjadi hening mencekam. Hanya detak jam dinding antik yang terdengar seirama dengan detak jantung Gendis yang memburu. Perlahan, Bu Lastri menoleh. Senyum di wajahnya lenyap total, digantikan ekspresi datar yang menakutkan. "Namanya juga cucu, pasti mirip kakeknya."
Jangan suka mengada-ngada Gendis, pikiranmu itu loh suka kemana-mana kalau lagi stres. Ia menyeret Vino kembali menuju ruang makan, meninggalkan Gendis yang terdiri terpapu. Jawaban itu masuk akal, terlalu masuk akal. Tapi kenapa tangan Bulastri gemeter hebat saat memegang tasbihnya tadi? Dan kenapa ia buru-buru menutup percakapan itu? Kecurigaan Gendis bukan lagi sekedar asap. Ada api di suatu tempat di rumah ini, dan api itu sedang membakar fondasi kebohongan yang dibangun rapi oleh mertuanya. Siang itu, matahari akhirnya muncul malu-malu, mengeringkan sisa genangan air di halaman depan. Komplek perumahan elit lama itu mulai hidup. Suara mesin pemotong rumput dan gonggongan anjing ras mahal terdengar dari balik pagar-pagar tinggi tetangga. Gendis sedang menyapu teras depan, mencoba mengusir kegelisahan dengan aktivitas fisik, ketika sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan gerbang mereka yang catnya mulai mengelupas. Kaca jendela mobil turun perlahan. Wajah Bu Ratna, tetangga sebelah yang terkenal sebagai pusat informasi dan gosip komplek, menyembul keluar dengan kacamata hitam besar bertengger di hidungnya. "Jeng Gendis, rajin amat siang-siang?" Sapanya dengan nada basa-basi yang manis namun beracun. Gendis memaksakan senyum tipis. Bu Ratna, iya nih Bu, bersih-bersih sisa hujan semalam." Bu Ratna mematikan mesin mobil, tanda dia berniat ngobrol lama. Semalam saya dengar ada ribut-ribut ya di sini. Terus saya lihat ada anak kecil masuk. Siapa tuh Jang? Saudara dari kampung?" Pertanyaan itu meluncur mulus, tapi matanya tajam menyelidik arah jendela ruang tamu yang gordennya tertutup rapat. Jantung Gendis berdesir. Ia belum menyiapkan jawaban untuk ini. Kebohongan apa yang harus ia jual? "Oh, itu Bu, keponakan Mas Baskara. Orang tuanya lagi ada musibah, jadi dititip di sini sebentar." Jawab Gendis terbata-bata. Lidahnya terasa keluh mengucapkan skenario palsu itu. "Keponakan?" Alis Bu Ratna terangkat tinggi, skeptis. "Kok saya nggak pernah lihat Baskara punya saudara yang punya anak segede itu? Bukannya Baskara anak tunggal ya?" Gendis tercekak. Benar, Baskara adalah anak tunggal, setidaknya secara resmi. "Iya, maksud saya sepupu jauh, Bu, dari pihak bapak." Koreksi Gendis cepat, keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka kasar. Bulastri muncul dengan wajah merah padam. Nafasnya memburu. Ia tidak menyapa Bu Ratna. Ia langsung menyambar lengan Gendis, mencengkramnya kuat-kuat hingga kuku panjangnya menancap di kulit. "Masuk!" desis Bulastri, suaranya rendah tapi penuh bisa. "Loh, Bulastri, kok marah-marah? Saya cuma nanya kabar keponakan barunya aja." "Gak usah ikut campur urusan dapur orang, Ratna," bentak Bulastri keras, topeng keanggunannya retak seketika. "Urus aja suamimu yang jarang pulang itu." Tanpa menunggu balasan, Bulastri menyeret Gendis masuk dan membanting pintu depan dengan keras. Berak! Di dalam rumah, suasana berubah menjadi neraka dingin. Bulastri melepaskan cengkeramannya, mendorong Gendis hingga terhuyung menabrak meja konsul. "Kamu bodoh ya?" bentak Bulastri, matanya melotot nyaris keluar. "Ngapain kamu ngomong sama perempuan bermulut ember itu? Mau satu komplek tahu aib kita?" Gendis memegangi lengannya yang perih, menatap mertuanya dengan campuran rasa takut dan bingung. Reaksi Bulastri sangat berlebihan, terlalu defensif untuk sekedar menutupi aib perselingkuhan anak. Biasanya Bulastri paling jago bersandiwara manis di depan tetangga demi menjaga image keluarga terpandang. Kenapa sekarang dia rela terlihat kasar dan histeris? "Maaf Bu, saya cuma nggak mau dia curiga." "Mulai sekarang, kunci pagar. Dan jangan biarkan Vino keluar dari pintu rumah ini selangkah pun. Tutup semua gorden, jangan sampai ada yang lihat mukanya jelas-jelas." "Kenapa Bu?" tantang Gendis pelan. "Kenapa Vino nggak boleh dilihat orang? Malu karena dia anak haram?" Bulastri terdiam, wajahnya pucat pasi sesaat, bibirnya gemetar. "Pokoknya lakukan saja perintah ibu, ini demi kebaikan kita semua." Bulastri berbalik cepat setengah berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu. Gendis berdiri mematung di ruang tamu yang suram. Perintah itu aneh. Jangan sampai ada yang lihat mukanya jelas-jelas. Bukan malu, itu bukan nada rasa malu, itu nada ketakutan. Gendis menoleh ke arah Vino yang mengintip dari balik sofa. Wajahnya separuh tertutup bayangan. Mata anak itu menatap Gendis lekat-lekat.
Di luar sana mungkin ada orang yang mengenali wajah itu. Wajah yang mungkin bukan sekedar mirip kakeknya. Wajah yang mungkin menjadi kunci dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar skandal perselingkuhan biasa. Dan Gendis sadar, dia kini terkurung di dalam rumah ini bersama 2 orang asing, mertuanya yang paranoid, dan anak kecil yang keberadaannya saja sudah dianggap sebagai ancaman nasional bagi keluarga ini. Hari ketiga Vino berada di rumah itu ditandai bukan oleh tangisan, melainkan oleh bunyi motor yang berhenti kasar di depan pagar. 2 orang pria berjaket kulit hitam turun, salah satunya membawa map merah tebal. Mereka tidak mengetuk pagar dengan sopan, melainkan mengguncangnya hingga rantai besi beradu nyaring. Klang, klang. Gendis sedang menyuapi Vino bubur di ruang tengah saat suara itu membuatnya nyaris menjatuhkan mangkuk. Vino, yang biasanya diam, refleks menutup telinganya kuat-kuat dan meringkuk di bawah meja makan. Tubuh kecilnya gemetar hebat. "Baskara, keluar lu!" teriak salah satu pria itu. Suaranya berat menggema di jalanan komplek yang hening. Gendis berlari ke jendela, mengintip dari celah gorden. Jantungnya berpacu liar. Debt kolektor. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi tidak menyangka akan secepat dan seterang-terangan ini. Baskara muncul dari kamar tidur dengan wajah sepucat mayat. Ia tidak berani keluar. Ia justru mundur, bersembunyi di balik punggung ibunya yang baru keluar dari kamar. "Bu, mereka datang lagi, Bu!" rengek Baskara, suaranya pecah. Laki-laki berusia 35 tahun itu tampak seperti bocah ketakutan. Bu Lastri anehnya tidak terlihat panik saat menghadapi tetangga kemarin. Wajarnya keras, matanya dingin penuh perhitungan. Ia menatap Gendis tajam. "Urus mereka, Gendis," perintah Bu Lastri datar. "Saya? Itu utang Mas Baskara, Bu." "Suami istri itu satu paket, Dok, dalam susah dan senang," potong Bu Lastri sinis. "Bilang sama mereka, kita butuh waktu 3 hari lagi. Dan ambil surat peringatan itu. Jangan sampai mereka bikin ribut lebih lama." Dengan kaki gemetar, Gendis terpaksa keluar. Di pagar, ia berhadapan dengan tatapan mengintimidasi kedua pria itu. Mereka menyerahkan amplop dengan logo bank, bukan rentenir jalanan, tapi bank resmi. Ternyata rumah ini agunannya. "Ini SP3, Bu," kata pria itu tegas, menempelkan stiker besar bertuliskan dalam pengawasan bank di tiang pagar marmer yang retak. 3 hari lagi nggak ada pelunasan bunga dan pokok kami sita. Kami bawa surat eksekusi besok lusa." Gendis menerima amplop itu dengan tangan dingin. "Tolong kasih kami waktu, Pak, sedikit lagi." Pria itu hanya mendengus, lalu pergi meninggalkan debu dan stiker merah menyala yang menjadi aib baru bagi keluarga Wibowo. Gendis kembali masuk dengan langkah berat. Di ruang tengah, Bu Lastri sudah duduk di sofa, seolah menunggu laporan. Baskara duduk di lantai, memegangi kepalanya. 3 hari, Bu," lapor Gendis lirih, melempar amplop itu ke meja. "Rumah ini akan disita kalau kita nggak bayar 500 juta. Hening. Bu Lastri tidak berteriak. Ia justru senyum tipis, senyum yang membuat Gendis muak. "Ada jalan keluarnya, Dis," kata Bu Lastri pelan tapi berbisa. "Ada dana asuransi pendidikan dan deposito Bapak yang bisa cair. Nilainya cukup buat nutup utang ini bahkan lebih." Mata Baskara berkinar seketika. "Benar, Bu. Kenapa nggak bilang dari kemarin?" "Tapi ada syaratnya," potong Bu Lastri cepat, matanya menatap lurus ke arah Gendis. "Dana itu cuma bisa cair kalau ada ahli waris sah yang masih di bawah umur, yang punya wali resmi." Gendis menggerutkan kening. "Maksud Ibu?" Bu Lastri mengeluarkan sebuah map biru dari bawah bantal sofanya. "Ini surat adopsi legal. Kamu harus tanda tangan sekarang juga, Dis. Kamu dan Baskara harus jadi orang tua angkat Vino secara sah di mata hukum negara." "Adopsi? Bu, dia anak kandung Mas Baskara kan? Kenapa harus adopsi?" "Karena dia lahir di luar nikah, Abika. Akta lahirnya cuma ikut ibunya," bentak Baskara tiba-tiba frustrasi. "Biar dia dapat hak waris Bapak sebagai cucu, dia harus masuk kakak kita secara resmi, Dis. Tanda tangan aja kenapa sih?" Gendis menatap map biru itu, lalu menatap Vino yang masih bersembunyi di kolong meja. Ada yang tidak beres. Jika Vino memang anak kandung Baskara,
Proses pengakuan anak seharusnya cukup. Kenapa harus adopsi penuh yang menghilangkan jejak orang tua aslinya? Dan kenapa timingnya sangat pas dengan ancaman penyitaan rumah? Seolah Vino adalah kunci brankas berjalan. Kalau aku nggak mau, tantang Gendis. Wajah Bu Lasri mengkeras. Maka kita semua gelandangan minggu depan. Dan kamu Gendis, kamu mau usaha cateringmu hancur. Dapurmu ada di rumah ini kan? Itu skakmat. Usaha catering kecil-kecilan Gendis adalah satu-satunya sumber kewarasan dan penghasilan pribadinya. Saya butuh waktu baca isinya, kata Gendis akhirnya mengambil map itu. Besok pagi Gendis, besok pagi harus sudah ditandatangan. Notaris datang jam 10, ancam Bu Lasri dingin. Malam itu, Gendis tidak tidur. Ia membaca setiap pasal dalam dokumen itu. Semuanya terlihat standar, kecuali satu hal. Ada klausul yang menyebutkan bahwa pihak pengadopsi setuju untuk tidak mencari tahu asal-usul biologis anak tersebut di kemudian hari. Klausul itu aneh, sangat spesifik untuk menutupi jejak. Jam dinding berdentang 2 kali. Pukul 2 pagi. Rumah itu senyap seperti kuburan. Gendis keluar dari kamar dengan langkah tanpa suara. Menghindari lantai kayu yang berderit, map biru itu masih ia genggam. Tapi bukan itu tujuannya sekarang. Kecurigaan tentang asal-usul Vino dan desakan adopsi itu tidak bisa ia biarkan. Ia harus tahu kebenarannya sebelum membubuhkan tanda tangan yang mungkin akan ia sesali seumur hidup. Tujuannya adalah kamar Bu Lasri. Gendis tahu kebiasaan mertuanya. Bu Lasri tidur pula setelah minum obat penenang setiap malam. Dan kunci gudang belakang, gudang tempat barang-barang peninggalan Pak Wiboro disimpan, selalu tergantung di belakang pintu kamar Bu Lasri. Dengan hati berdebar kencang, Gendis memutar gagang pintu kamar mertuanya. Tidak dikunci. Bu Lasri terlalu percaya diri di rumahnya sendiri. Gendis menyelinap masuk. Aroma melati dan obat-obatan tua menyergap hidungnya. Di atas ranjang besar, tubuh kurus Bu Lasri tampak rapuh. Napasnya teratur. Gendis menahan napas. Tangannya terulur meraih gantungan kunci di balik pintu. Besi dingin kunci itu menyentuh jarinya. Ia mengambilnya perlahan, berusaha tidak menimbulkan bunyi kelingking. Tring! Bunyi pelan itu terdengar seperti ledakan di telinga Gendis. Ia membeku. Bu Lasri bergerak sedikit dalam tidurnya, bergumam sesuatu yang tak jelas, lalu kembali diam. Gendis mundur perlahan, keluar kamar, dan menghembuskan napas panjang. Kunci sudah di tangan. Ia bergegas ke halaman belakang, menuju bangunan gudang terpisah yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Gembok berkarat itu terbuka dengan sedikit paksaan. Pintu besi berderit ngilu saat didorong. Bau apek, kertas lapuk dan masa lalu yang membusuk langsung menyeruak keluar. Gendis menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih itu menyapu tumpukan kardus, kursi roda bekas bapak, dan lemari arsip tua. Gendis menuju lemari arsip itu. Ia ingat, bapak pernah menyimpan semua dokumen penting di sana. Bukan di brankas dalam rumah yang kuncinya dipegang ibu. Ia membuka laci-laci besi itu satu persatu. Kwitansi lama, surat tanah yang sudah dijual, foto-foto proyek. Di laci terbawah, terselip di antara tumpukan majalah pertanian tua, Gendis menemukan sebuah map plastik transparan yang warnanya sudah menguning. Di dalamnya ada tumpukan rekam medis dari sebuah klinik bersalin kecil di pinggiran kota. Bukan rumah sakit besar tempat keluarga mereka biasa berobat. Gendis membuka lembar pertama. Rekam medis pasien. Sari Rahayu. Usia 24 tahun. Diagnosa hamil 8 bulan. Penanggung jawab Tuan Wibowo. Gendis menutup mulutnya dengan tangan. Menahan pekikan. Sari Rahayu. Ia ingat nama itu. Itu nama perawat yang merawat bapak di tahun-tahun akhir hidupnya. Sebelum bapak stroke parah. Gadis muda pendiam dan sopan. Tanggal di dokumen itu 5 tahun yang lalu. Tepat saat Vino lahir. Dan penanggung jawabnya bukan Baskara, tapi bapak mertuanya sendiri.
Tangan Gendis gemetar hebat saat membalik halaman berikutnya. Ada foto USG. Dan di pojok bawah foto itu ada tulisan tangan bapak yang khas. Sedikit miring dan tegas. Anakku yang terakhir, maafkan bapak. Dunia Gendis berputar. Jadi Vino bukan cucu. Vino bukan anak Baskara hasil selingkuh. Vino adalah anak bapak. Anak hasil nikah siri atau hubungan gelap bapak dengan perawat mudanya. Vino adalah adik kandung suaminya. Dan Bu Lastri tahu, Baskara tahu. Mereka memaksanya mengadopsi adik iparnya sendiri sebagai anak demi mencairkan warisan yang mungkin memang ditinggalkan bapak khusus untuk Vino, bukan untuk mereka. Gendis mundur selangkah, kakinya menabrak kardus. Siapa di sana? Suara berat Baskara terdengar dari arah pintu gudang. Cahaya senter lain menyor tajam ke wajah Gendis. Gendis membeku, memeluk map itu erat di dadanya. Rahasia kelam keluarga ini kini ada di tangannya. Dan ia terjebak di gudang gelap bersama suami yang sedang putus asa. Cahaya senter dari arah pintu menyilaukan mata Gendis, membuatnya refleks mengangkat tangan untuk melindungi pandangan. Jantungnya memukul-mukul rusuk seolah ingin melompat keluar dan lari dari gudang pengap ini. "Gendis," suara Baskara terdengar ragu, lalu berubah tajam. "Ngapain kamu di sini jam segini? Buka-buka barang bapak." Baskara melangkah masuk, bayangannya memanjang di dinding gudang yang penuh sarang laba-laba. Laki-laki itu terlihat berantakan, rambut acak-acakan dan bau alkohol murahan menguar samar dari nafasnya. Gendis menyembunyikan map plastik berisi rekam medis itu di balik punggungnya. Ia harus berpikir cepat. Aku cari barang bekas buat dijual, Mas, buat nambah bayar bunga bank besok." Dusta Gendis, suaranya bergetar. "Kan kamu nggak punya uang." Mendengar soal uang, bahu Baskara merosot. Rasa bersalah dan amarah bercampur di wajahnya. "Kan ibu udah kasih solusi tadi, tinggal tanda tangan adopsi itu, beres. Kenapa kamu malah ngorek-ngorek sampah di sini?" Baskara mendekat, matanya menangkap gerakan tangan Gendis di belakang punggung. "Apa itu di tangan kamu?" "Bukan apa-apa." Gendis mundur hingga punggungnya menabrak lemari besi dingin. "Siniin." Baskara menerjang maju. Terjadi pergulatan singkat namun kasar. Baskara mencengkeram pergelangan tangan Gendis, memaksanya melepaskan map itu. Gendis meronta, kukunya mencakar lengan suaminya. Tapi tenaga laki-laki itu jauh lebih besar karena didorong kepanikan. Map itu terlepas, jatuh ke lantai semen yang kotor. Isinya berhamburan keluar. Kertas-kertas rekam medis, foto USG, dan selembar surat pernyataan lahir dari bidan desa. Baskara memungut salah satu kertas. Matanya melebar saat membaca nama yang tertera di sana. Sari Rahayu. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini memucat drastis. Ia tahu nama itu. Tentu saja dia tahu. "Gak, kamu udah baca?" bisik Baskara. Suaranya terdengar seperti orang tercekik. Gendis menatap suaminya dengan tatapan nanar. "Jadi benar, Mas. Vino bukan anakmu. Dia adikmu." Baskara diam, nafasnya memburu. Diamnya adalah konfirmasi yang paling menyakitkan. "Kalian gila," desis Gendis. Air mata kemarahan mulai menggenang. "Kalian bohongi aku. Kalian suruh aku rawat anak selingkuhan bapak, tapi kalian fitnah diri kalian sendiri seolah itu anakmu. Demi apa, Mas? Demi warisan." "Kamu gak ngerti, Dis," bentak Baskara, kini terlihat defensif. "Bapak ninggalin semuanya buat anak haram itu. Rumah ini, deposito, tanah di Bogor, semuanya atas nama Vino. Kalau kita nggak ambil hak asuhnya, kita nggak dapat sepeser pun. Ibu bisa mati jantungan kalau tahu dia diusir dari rumahnya sendiri oleh anak pelakor. Jadi kalian manfaatin aku." Gendis maju selangkah menunjuk dada suaminya. "Kalian butuh aku karena statusku istri sah, biar adopsi itu mulus di pengadilan, biar kalian bisa keruk harta Vino." "Diam!" Baskara mengangkat tangan, hampir menampar Gendis. Tiba-tiba, sebuah benda kecil melayang dari kegelapan dan menghantam kaki Baskara. Mereka berdua ternoleh kaget. Di ambang pintu gudang yang remang-remang berdiri sosok kecil, Vino. Anak itu berdiri gemetar dengan pijama kedodoran, tangannya mengekal. Di dekat kaki Baskara tergeletak mobil-mobilan roda 3 yang biasa ia bawa. Vino tidak bisu malam ini. Mulutnya terbuka mengeluarkan suara parau yang menyayat hati seolah pita suaranya sudah lama berkarat. Jangan
Kitty, ibu. Suara itu kecil, patah-patah, tapi memiliki kekuatan ledakan nuklir di keheningan malam itu. Baskara terpaku. Ia menatap Vino dengan horor, bukan karena anak itu berbicara, tapi karena panggilan ibu yang ditujukan pada Gendis. Gendis merasakan hantaman emosi yang luar biasa. Anak ini, anak yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri justru membelanya. Baskara yang dikuasai rasa malu dan panik melangkah maju ke arah Vino dengan gestur mengancam. Masuk kamar, dasar anak sialan, siapa suruh keluar? Vino tidak mundur, ia justru berlari kecil bukan menjauh, tapi menerjang kaki Baskara dan menggigitnya sekuat tenaga. Ah! Baskara jerit kesakitan, refleks mengibaskan kakinya hingga Vino terpental jatuh ke tanah berlumpur. Vino! Gendis jerit. Naluri keibuannya mengambil alih. Ia tidak lagi peduli pada Baskara atau map rahasia itu. Ia berlari, menerobos suaminya, dan langsung memeluk tubuh kecil Vino yang kotor. Gendis mengangkat wajah anak itu. Ada luka goris di pipinya, tapi mata Vino menatap Gendis dengan sorot protektif yang aneh. Pergi mas, desis Gendis pada suaminya. Matanya menyala tajam. Pergi, belum aku teriak dan bangunin satu komplek. Biar semua orang tahu kebusukan keluarga ini sekarang juga. Baskara memegangi kakinya yang berdarah, menatap istri dan adik tirinya itu dengan nafas tersengal. Keberaniannya luntur melihat nekatnya Gendis. Sambil memungut map-map yang berserakan dengan kasar, ia mundur dan tertelan gelap malam. Awas kamu Dis, besok pagi kamu tanda tangan atau kamu yang angkat kaki dari sini tanpa bawa apa-apa, ancamnya kosong. Lalu berlalu di telan gelap malam. Gendis memeluk tubuh Vino yang kotor itu di tengah gudang usang. Air matanya menetes di rambut anak itu yang bau apek. Malam ini, ia mendapatkan satu sekutu. Sekutu kecil yang tak berdaya, namun paling berharga. Pagi itu datang dengan ketegangan yang mencekik. Gendis berpura-pura sakit perut parah agar tidak keluar kamar saat sarapan. Ia mendengar Bu Lastri dan Baskara berbisik-bisik tegang di ruang makan. Suara mereka penuh amarah tertahan. Gendis tahu waktunya tidak banyak. Notaris dijadwalkan datang jam 10 pagi. Sekarang pukul 7. Ia harus mendapatkan bukti yang tidak bisa disangkal. Dokumen medis semalam sudah diambil Baskara, tapi Gendis punya rencana cadangan yang lebih kuat. Sains tidak bisa berbohong. Di saku celananya, terbungkus tisu, ada beberapa helai rambut Baskara yang ia ambil dari bantalnya pagi ini. Akar rambutnya masih utuh. Sekarang ia butuh sampel Vino. Gendis menyelinap ke kamar Vino. Anak itu sedang duduk di lantai, menyusun balok kayu dengan tatatan kosong. Luka gores di pipinya sudah Gendis obati semalam. Vino? Bisik Gendis, berlutut di hadapannya. Tante butuh bantuanmu. Tante pinjam rambutmu sedikit ya. Sakit dikit kayak digigit semut. Vino menatapnya. Ajaibnya, anak itu mengangguk. Ia seolah mengerti bahwa mereka sedang dalam misi rahasia. Gendis mencabut 3 helai rambut Vino dengan cepat. Anak itu meringis sedikit, tapi tidak menangis. Pintar, puji Gendis, mencium keningnya sekelas. Sekarang dengerin tante. Tante harus pergi sebentar. Kamu di kamar aja, kunci pintu dari dalam. Jangan buka buat siapapun kecuali tante getuk 3 kali, oke? Vino mengangguk lagi, lalu dengan patuh memutar kunci slot pintu kamarnya setelah Gendis keluar. Gendis berlari keluar rumah lewat pintu samping dapur, menghindari ruang tengah. Ia menyetop ojek online yang kebetulan lewat di depan komplek. Jantungnya berdegup seirama dengan deru motor. Tujuannya adalah laboratorium swasta di pusat kota yang menawarkan layanan tes DNA ekspres. Mahal, tapi hasilnya bisa keluar dalam 24 jam untuk soft copy via email. Uang tabungan pribadinya yang ia simpan di celengan ayam plastik di bawah kasur, uang receh hasil sisa belanja bertahun-tahun, ia kuras habis pagi ini. Di laboratorium, resepsionis menatap Gendis aneh. Penampilannya kusut. Matanya sembab, dan ia membawa amplop berisi rambut dengan tangan gemetar. Saya butuh paket sibling ship test, bukan paternity test, kata Gendis, tegas pada petugas lab. Petugas itu mengernyit. Maksud ibu? Untuk mengecek apakah 2 sampel ini saudara kandung atau saudara tiri?
Cek apakah mereka saudara satu ayah. Jawab Gendis, spesifik. Jika Vino anak Baskara, DNA mereka akan match 50% sebagai ayah anak. Tapi jika Vino adik Baskara, satu ayah beda ibu, DNA mereka akan match sekitar 25% sebagai saudara tiri. Perbedaan angka itu akan menjadi palu godam yang menghancurkan skenario Bu Lastri. Hasil ekspres via email kena biaya tambahan 2 juta, Bu, kata petugas itu tanpa emosi. Gendis meletakkan gepokan uang lusuh di meja. Uang itu bau apek, tapi nilainya sah. Kerjakan sekarang, saya butuh hasilnya sebelum jam 10 besok pagi, atau sore ini kalau bisa. Kami usahakan sore ini jam 5, Bu, jawab petugas itu setelah menghitung uang. Gendis keluar dari gedung lab dengan perasaan sedikit lega, namun teror baru menantinya di rumah. Saat ia pulang pukul 9 pagi, suasana rumah sudah berubah. Mobil notaris sudah parkir di halaman. Dan yang lebih mengerikan, pintu kamar Vino terbuka lebar. Slot kuncinya rusak, seperti didobrak paksa. Vino tidak ada di sana. Dari mana saja kamu, Gendis? Suara Bu Lastri terdengar dari ruang tamu. Wanita itu duduk anggun di sofa, tersenyum ramah pada seorang notaris pria paruh badan. Di sampingnya, Baskara duduk gelisah. Dan di sudut ruangan, Vino duduk di kursi tinggi. Diikat pinggangnya ke sandaran kursi dengan kain selendang batik. Disamarkan seolah agar anak itu tidak jatuh. Padahal itu pasungan halus. Mulut anak itu terkatup rapat. Matanya memancarkan ketakutan murni saat melihat Gendis. "Sini, Nduk. Pak Notaris sudah menunggu. Tanda tanganmu ditunggu untuk masa depan Vino," kata Bu Lastri manis. Tapi matanya menjeratkan ancaman. Macam-macam, anak ini celaka. Gendis berjalan mendekat dengan langkah kaku. Ia belum punya hasil tes itu. Ia tidak punya senjata sekarang. Ia harus mengulur waktu. Tapi bagaimana caranya mengulur waktu di hadapan predator yang sudah siap menerkam? Gendis berdiri di ambang ruang tamu, merasakan atmosfer ruangan yang menyesakan. Notaris itu, Pak Haris, tersenyum sopan sambil menyodorkan pena emas yang berkilau di bawah lampu gantung kristal yang berdebu. "Silakan Bu Gendis, tinggal tanda tangan di sebelah sini," ujar Pak Haris ramah. Jarinya menunjuk kolom kosong di atas materai. "Ini demi legalitas pengasuhan putra bapak dan ibu, supaya hak sipilnya terjamin." Baskara menatap istrinya dengan sorot mata memohon bercampur ancaman. Kakinya yang tak bisa diam mengetuk-ngetuk lantai marmer, menciptakan irama staccato yang mengganggu. Tap, tap, tap. Gendis melangkah mendekati meja. Matanya bukan tertuju pada kertas itu, melainkan pada Vino. Anak itu terikat di kursi di sudut ruangan, selendang batik melilit pinggangnya kencang. Ia tidak meronta. Ia hanya menatap Gendis dengan mata yang mulai berkaca-kaca, nafasnya pendek-pendek dan cepat. Ada yang salah dengan Vino. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi mulai membiru di sekitar bibir. "Sebentar," kata Gendis, mengabaikan sodoran pena Pak Haris. "Vino kenapa?" "Dia cuma rewel tadi, jadi ibu hikat biar nggak lari-lari pas ada tamu." Sela Bu Lastri cepat, senyumnya tetap terpasang kaku. "Ayo tanda tangan, Dis. Kasian Pak Haris nunggu langula." Gendis mengabaikan mertuanya. Ia berjalan cepat menghampiri Vino. Saat jaraknya semakin dekat, Gendis bisa mendengar suara wheezing, bunyi ngik-ngik halus dari dada Vino setiap kali menarik nafas. Tangan kecil anak itu menjengkram dada sendiri, mulutnya terbuka seperti ikan yang kehabisan air. Serangan asma. Atau mungkin serangan panik akut yang memicu sesak nafas. Stres luar biasa semalam dan pendobrakan pintu pagi ini pasti pemicunya. "Dia sesak nafas, Bu," seru Gendis panik. Tangannya dengan cepat berusaha membuka simpul mati selendang batik itu. "Jangan diikat begini." "Jangan lebay, Gendis." Bu Lastri berdiri, suaranya meninggi. "Itu cuma akting biar dikasihani. Anak itu pintar manipulasi kayak ibunya." "Ibu yang gila!" bentak Gendis. Simpul itu terlalu keras. Ia butuh gunting. "Mas Baskara, ambil gunting. Atau air, cepat."
Baskara terdiam bingung melihat antara ibunya dan istrinya. Tapi suara wheezing Vino semakin keras dan menakutkan. Pak Haris, sang notaris, mulai terlihat tidak nyaman. Ia merapikan berkasnya, wajahnya berubah khawatir. Maaf Bu Lastri, sepertinya anak ini benar-benar sakit. Mungkin sebaiknya dibawa ke dokter dulu. Penandatanganan bisa ditunda. Tidak bisa ditunda, teriak Bu Lastri. Topengnya lepas lagi. Wajahnya merah padam karena marah, urat lehernya menonjol. Tanda tangan sekarang juga. Gendis, kalau kamu nggak tanda tangan detik ini juga, saya pastikan kamu... Bruk. Tubuh Vino terkulai lemas di kursi. Matanya terbalik atas. Ia pingsan karena hipoksia, kurang oksigen. Keheningan total menyergap ruangan itu selama 1 detik. Vino! Gendis jerit histeris. Tanpa pikir panjang, ia merogoh tasnya, mengeluarkan kunci motor, dan dengan kekuatan adrenalin yang tak masuk akal, ia mengangkat tubuh Vino beserta kursinya yang masih terikat, kursi jati yang berat itu, lalu membantingnya ke samping agar ikatan selendang itu melonggar karena benturan. Ia berhasil melepaskan Vino, tubuhnya dingin. Mas, nyalakan mobil, perintah Gendis dengan suara yang bukan lagi suara seorang istri penurut, melainkan suara seorang ibu yang bertarung nyawa. Baskara didorong rasa takut melihat adiknya yang ia anggap anak sekarat, akhirnya bergerak. Ia berlari mengambil kunci mobil. Baskara, jangan pergi, urus suratnya dulu, jerit Bu Lastri, berusaha menahan lengan anaknya. Dia bisa mati, Bu. Ibu mau dipenjara karena pembunuhan. Gendis menggendong Vino lari keluar, melewati Pak Haris yang bengong ketakutan. Di halaman, ia masuk ke mobil. Baskara menyetir dengan tangan gemetar. Saat mobil melaju keluar gerbang, Gendis menoleh ke belakang. Ia melihat Bu Lastri berdiri di teras, sendirian, memegang map biru itu erat-erat. Wajahnya bukan khawatir. Wajahnya penuh kebencian murni karena rencananya gagal total. Di pangkuan Gendis, dada Vino mulai naik turun lemas setelah mendapatkan udara AC mobil. Gendis memeluknya erat, air mata menetes di pipi anak itu. Bertahan ya sayang, bertahan sebentar lagi, bisik Gendis. Ia tahu perang belum selesai. Tapi setidaknya, ia berhasil menyeret Vino keluar dari rumah neraka itu. Ruang UGD rumah sakit terasa dingin dan berbau antiseptik tajam. Vino sudah ditangani dokter, dipasangi nebulizer untuk membantu pernafasannya. Diagnosisnya, serangan asma akut dipicu stres berat. Gendis duduk di kursi tunggu koridor, menatap lantai vinil hijau yang kusam. Baskara duduk jauh di ujung bangku, menunduk dalam, tidak berani menatap istrinya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Ponsel Gendis bergetar. Notifikasi email masuk. Pengirim, Laboratorium Diagnostika Utama. Subjek, hasil analisis DNA. Prioritas, urgent. Jantung Gendis berdetak kencang, nyaris menyakitkan. Ia membuka email itu dengan jari gemetar. Matanya memindai cepat barisan teks medis yang rumit, mencari kesimpulan di halaman terakhir. Kesimpulan, probabilitas hubungan persaudaraan, full sibling, 0,2%, negatif. Probabilitas hubungan persaudaraan tiri, half sibling, paternal, 99,8%, positif. Catatan, kedua subjek memiliki ayah biologis yang sama, namun ibu biologis yang berbeda. Gendis menghembuskan nafas panjang yang ia tahan sejak pagi. Air mata lega menetes satu persatu. Fakta hitam di atas putih, kebenaran yang tak terbantahkan. Baskara bukan ayah Vino. Baskara adalah kakak tiri Vino. Dan Bu Lastri memalsukan semua drama anak haram suami itu demi menutupi fakta bahwa suaminya punya anak lain yang lebih disayang, sekaligus untuk menguasai harta warisan yang ditujukan untuk Vino. Gendis berdiri. Ia merasa lelah tapi juga merasa sangat kuat. Ia berjalan menghampiri Baskara. Mas, panggil Gendis datar. Baskara mendongak, matanya merah. Gimana keadaan Vino?
Gendis menyodorkan ponselnya tepat di depan wajah Baskara. Baca. Baskara nyipit mata, membaca layar itu. Wajahnya berubah dari bingung menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Ia menatap Gendis dengan mulut terbuka. Tak ada kata yang bisa keluar. Kamu tahu ini kan, Mas? Tanya Gendis dingin. Kamu tahu dia adikmu, tapi kamu tega lihat dia diperlakukan kayak binatang sama ibumu. Diikat, dihina. Baskara menunduk lagi. Kali ini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Isakan tertahan mulai terdengar. Aku nggak punya pilihan, Dis. Suaranya pecah. Ibu bilang kalau bapak mewariskan semuanya ke Vino, kita bakal diusir. Ibu benci banget sama Vino karena dia bukti bapak selingkuh. Tapi ibu butuh Vino buat tanda tangan pencairan aset. Aku cuma mau nyelamatin rumah kita. Rumah kalian, koreksi Gendis tajam. Bukan rumah kita, karena aku nggak sudi tinggal di rumah yang fondasinya dibangun di atas penderitaan anak kecil. Gendis menarik ponselnya kembali. Sekarang dengerin aku, Mas. Pilihanmu cuma 2. Kamu ikut pulang sama aku sekarang, kita hadapi ibumu, kita bongkar semuanya, dan kita serahkan hak asuh Vino ke dinas sosial. Atau kita rawat dia sebagai adikmu, bukan anak palsumu. Rumah itu biarkan disita kalau memang harus disita. Atau Gendis memberi jeda, menatap suaminya lekat. Kamu tetap jadi anak mamimu yang pengecut dan aku akan pergi ke kantor polisi sekarang juga. Bawa bukti ini. Penipuan identitas, pemalsuan dokumen adopsi, dan penelantaran anak. Kalian berdua bisa busuk di penjara. Baskara menatap Gendis dengan ngeri. Ia melihat sosok Gendis yang baru. Bukan istri penurut yang bisa disuruh-suruh, tapi wanita yang memegang kartu as. Jangan lapor polisi, Dis. Baskara memelas, memegang tangan Gendis. Ibu bisa mati di penjara. Kalau gitu, ayo pulang, kata Gendis menarik tangannya. Kita akhiri sandiwara ini malam ini juga. Notaris itu pasti masih di sana kalau ibumu nekat. Gendis berbalik menuju ruang rawat Vino. Ia akan membawa anak itu pulang sebentar untuk membereskan barang-barangnya, lalu pergi selamanya. Tapi sebelum itu, ia harus memberikan satu pertunjukan terakhir di panggung sandiwara Bulastri. Pertunjukan di mana kebenaran yang akan menjadi pemeran utamanya. Mobil Baskara memasuki halaman rumah yang gelap gulita. Hanya lampu teras yang menyala suram, berkedip-kedip seperti nyawa rumah itu sendiri. Baskara mematikan mesin. Tangannya masih mencengkram setir dengan kencang. Buku-buku jarinya memutih. Di kursi belakang, Vino tertidur pulas dalam pelukan Gendis. Napasnya kini teratur, meski sesekali masih tersentak dalam mimpi. Kamu yakin mau masuk? Tanya Baskara lirih. Suaranya bergetar. Ibu pasti marah. Pasti ngamuk. Potong Gendis tenang. Ia membuka pintu mobil pelan agar tidak membangunkan Vino. Biarin dia ngamuk, Mas. Malam ini panggungnya runtuh. Mereka masuk ke dalam. Ruang tamu kosong. Tapi dari arah ruang makan terdengar suara denting sendok beradu dengan piring keramik. Bulastri duduk sendirian di ujung meja makan panjang. Di hadapannya, tersaji makan malam mewah yang sudah dingin. Ayam kodok, sup merah, dan puding hias. Notaris Pak Haris sudah tidak ada. Bulastri tidak menoleh saat mereka masuk. Ia terus memotong daging di piringnya dengan gerakan metodis dan kaku. Krit, krit. Pisau menggores piring. Kalian terlambat, kata Bulastri tanpa emosi. Pak Haris sudah pulang. Dia bilang dia tidak mau terlibat dalam drama keluarga rendahan. Kesempatan kita dapat dana cair besok pagi sudah hilang. Ia meletakkan pisau dan garpu dengan keras. Klang! Barulah ia menoleh, matanya menatap tajam ke arah Vino yang digendong Gendis. Bagus, anak pembawa sial itu masih hidup. Bawa dia ke kamarnya. Besok kita cari notaris lain yang bisa dibayar lebih mahal. Nggak akan ada notaris lain, Bu. Suara Gendis memecah keheningan ruangan itu. Gendis berjalan mendekat, meletakkan Vino di sofa ruang tengah yang terlihat dari ruang makan. Lalu kembali berdiri menghadap mertuanya. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka file tes DNA dan meletakkannya di atas meja makan, tepat di samping piring Bulastri. Baca, Bu. Bulastri melirik layar ponsel itu dengan ekor matanya. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya tertawa kecil.
tawa yang kering dan hampa. "Kamu pikir selembar kertas digital bisa menakut-nakuti saya?" cemooh Bu Lastri. "Saya ini ibunya Baskara. Saya yang mengatur rumah ini selama 40 tahun. Kamu siapa? Cuma menantu mandul yang numpang hidup." "Saya wali sah Vino mulai detik ini. Secara moral, sebelum hukum," balas Gendis. Suaranya naik 1 oktav. "Vino bukan anak haram Mas Baskara. Vino adik ipar saya. Anak kandung Bapak." Hening. Bu Lastri perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. "Jangan sebut anak itu anak Bapak," teriak Bu Lastri tiba-tiba, menyapu piring makannya hingga jatuh pecah berantakan di lantai. "Perang! Bapakmu itu bodoh, Baskara." Bu Lastri menunding suaminya yang berdiri mematung di dekat pintu. "Dia selingkuh sama perawat kampung itu. Dia tulis wasiat gila itu saat otaknya sudah rusak kena stroke. Dia mau kasih semuanya ke anak haram itu dan biarkan kita, keluarga sahnya, mati kelaparan." Jadi, ibu akui, ibu mau adopsi Vino cuma buat ambil hartanya, terus buang dia ke panti asuhan atau asrama setelah uangnya cair. "Iya, memangnya kenapa?" tantang Bu Lastri dengan mata melotot gila. "Itu hak kita, hak Baskara, hak saya yang sudah mengabdi puluhan tahun. Anak haram itu nggak pantas dapat 1 sen pun." "Cukup, Bu," teriakan Baskara menggelegar. Laki-laki itu akhirnya melangkah maju. Air matanya mengalir di pipinya. "Cukup, Bu," ulangnya lirih, jatuh berlutut di antara pecahan piring. "Aku capek, Bu. Aku capek jadi boneka ibu. Aku capek hidup dalam kebohongan." Baskara menatap ibunya dengan tatapan asing. "Bapak kasih warisan ke Vino, mungkin karena Bapak tahu. Bapak tahu aku nggak becus. Aku cuma bisa judi. Aku cuma bisa ngehabisin uang ibu. Bapak mau selamatin setidaknya 1 anaknya." Bu Lastri terhuyang mundur, memegangi dadanya seolah tertusuk kalimat anaknya sendiri. Sandaran hidupnya, anak emasnya, kini berbalik melawannya. Kamu bela dia?" bisik Bu Lastri tak percaya. "Aku bela kebenaran, Bu. Sekali ini aja dalam hidupku," jawab Baskara parau. Gendis mengambil ponselnya kembali. "Besok pagi, saya akan lapor ke bank bahwa rumah ini dalam sengketa waris. Proses lelang akan ditunda sampai status Vino jelas. Ibu dan Mas Baskara silahkan cari tempat tinggal lain. Karena rumah ini secara hukum milik Vino." Bu Lastri menjerit histeris, sebuah teriakan frustrasi yang panjang dan memilukan. Lalu ambruk ke kursi, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang mainannya direbut. Keanggunannya, kuasanya, topengnya, hancur lebur malam itu di atas lantai yang penuh pecahan keramik dan sisa makanan dingin. Gendis berbalik, mengangkat Vino kembali ke gendongannya. Ia tidak menoleh lagi. Ia berjalan keluar menuju kamar, mengemasi tasnya. Malam ini ia tidak akan tidur di sini. Ia akan membawa Vino ke hotel murah atau ke rumah orang tuanya di kampung. Kemana saja, asal jauh dari racun rumah ini. Pagi hari datang dengan keheningan yang aneh. Hujan sudah berhenti total, menyisakan langit abu-abu yang bersih. Di depan rumah, sebuah truk pindahan kecil terparkir. Bukan truk mewah, hanya mobil bak terbuka sewaan. Gendis keluar dari pintu depan sambil menuntun Vino. Di tangan kirinya, ada koper besar berisi baju-bajunya. Dan di tangan kanannya, tangan mungil Vino menggenggam erat jari Gendis. Di belakang mereka, pintu rumah besar itu terbuka lebar, menampakkan ruang tamu yang kini tampak lebih suram dari biasanya. Perabotan mewah itu masih ada, tapi rasanya sudah tak bertuan. Bu Lastri tidak keluar kamar sejak semalam. Baskara duduk di teras dengan tatapan kosong, merokok, menatap stiker sita bank yang mulai mengelupas di pagar. Gendis berhenti di depan Baskara. "Aku pergi, Mas," kata Gendis pelan. "Surat gugatan cerai akan aku kirim lewat pengacara LBH minggu depan." Baskara mendongak. Matanya bengkak. Ia membuang puntung rokoknya lalu menatap Vino. "Jagain dia, Dis," ucap Baskara serak. "Maafin aku.
Aku emang gak pantas jadi suami, apalagi jadi kakak. Gendis mengangguk samar. Tidak ada dendam, hanya rasa kasihan yang mendalam. Kamu masih bisa berubah, Mas. Mulai dari nol, tanpa bayang-bayang ibumu, tanpa judi. Baskara tersenyum pahit, tidak menjawab. Gendis menunduk menatap Vino. Yuk sayang, kita berangkat. Vino mendongak, lalu menatap Baskara. Untuk pertama kalinya, tidak ada ketakutan di mata anak itu. Ia melepaskan tangan Gendis sebentar, berjalan mendekati Baskara, dan meletakkan mobil-mobilan roda tiganya di lutut kakak tirinya itu. Buat kakak, bisik Vino pelan. Baskara terpaku. Ia memegang mainan rusak itu dengan tangan gemetar, lalu tangisnya pecah lagi. Ia menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Bahunya terguncang hebat. Penebusan dosa kadang datang dalam bentuk yang paling sederhana. Vino kembali lari ke arah Gendis, meraih tangannya. Mereka berdua berjalan keluar gerbang. Di luar, dunia terasa luas dan menakutkan. Tapi juga penuh udara sejar. Gendis tidak tahu bagaimana ia akan membesarkan Vino sendirian dengan penghasilan catering yang pas-pasan. Ia tidak tahu apakah ia akan memenangkan hak asuh penuh nanti di pengadilan. Tapi saat ia merasakan genggaman tangan kecil yang hangat di jarinya, Gendis tahu satu hal. Ia tidak mandul. Menjadi ibu bukan hanya soal melahirkan darah daging. Menjadi ibu adalah soal siapa yang berani pasang badan saat badai datang. Dan hari ini, Gendis Hapsari telah lahir kembali menjadi seorang ibu. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah besar bergaya kolonial itu. Rumah itu tampak seperti raksasa tua yang sedang sekarat, menyimpan hantu-hantu masa lalu yang kini saling memakan di dalamnya. Gendis tersenyum tipis, mengikat rambutnya dengan karat gelang merah andalannya. Lalu, melangkah mantap menyusuri trotoar yang basah. Ayo nak, kita cari bubur ayam yang enak, ajak Gendis riang. Vino tersenyum lebar, menampakkan gigi susunya yang ompong satu. Sebuah senyum pertama yang tulus sejak ia menginjakkan kaki di kota ini. Langit di atas mereka perlahan membuka, membiarkan seberkas cahaya matahari pagi menyinari jalan panjang di depan mereka.